Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini tutorialnya ya Pak Bu. Pertama kan diketahui itu bunganya itu 12%. Nah ini kita tulis 12%. Nah, terus kemudian kita tulis tahunnya. Nah kan diketahui itu umur barangnya tuh, maksudnya umur pabrik dan peralatannya total selama 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita tulis dari tahun ke 0 sampai tahun ke 1, sampai ke 0 1 terus sampai tahun ke 25, tinggal diseret aja ke bawah. Nah, seperti itu. Sampai 25 tahun. Oke. Kemudian ini kita tulis prositnya, maksudnya aliran kasnya itu. Kalau mau tulis aliran kas juga bisa gitu. Atau flow atau prosit bisa juga. Kan diketahui kalau dia tuh nilai investasinya itu 750 miliar kan. Kalau dia investasi berarti dia mengeluarkan uang, jadinya kita tulis dalam bentuk dalam kurung ya, 750 miliar. Ingat ditutup nanti kabur. Nah kalau kayak gini angkanya tinggal ditambahin yang ini, lalu nah udah 750 miliar. Kemudian kita bikin tabel di sebelahnya agak kanan sedikit biar, nah di sini juga tahun sama seperti yang sebelumnya, 0 1. Kalau mau copy dari yang kanan juga bisa, kelebihan anggaplah situ, apa dah, tapi kita pakai cuma sampai angka 25. Nah, di sini kan ini tahun pertama nih. Di sini di tahun pertama itu diketahui bahwa pendapatannya itu yang masuk itu 100 miliar. Ini kayak gini kita titikin lagi. Nah, pendapatannya itu 100 miliar. Kemudian sudah dijelaskan dalam soal bahwa di tahun pertama itu naik 100 miliar dan meningkat 5,5%. 5,5% sampai tahun kelima. Berarti kalau dia meningkat 5,5%, berarti 100% ditambah 5,5%. Kan 100%-nya itu 100 miliar. Berarti 105%. Terus 5,5%. Gitu. Seperti itu. Ini di copy sampai tahun kelima. Nah, kemudian nilai tahun keduanya itu kan dia meningkat 5% atas 100 miliarnya, berarti 100 miliar dikali 105,5% sama dengan yang 100 miliar ini kita kalikan dengan yang 105,5%. Nah, tinggal di enter. Nah, ini tinggal kita tarik sampai tahun kelima. Nah, seperti itu. Otomatis ini adalah keuntungannya setelah dia naik 5% atas ini. Nah, kita lihat ini kan rumusnya itu F8 kali K9. F8 tuh ini, K9 tuh ini. Nah, untuk tahun ke-6 dijelaskan dalam soal bahwa di tahun ke-6 perusahaan menerima profit sebesar 95%. 95%. Nah, 95% berarti 95% atas pendapatan tahun kelima sebesar 123 miliar. Berarti sama dengan 123 miliar ini tahun kelima dikalikan dengan ini 95%. 95% dari pendapatan tahun kelima. Nah, di enter. Terus dari tahun ke misalnya di tahun ke-6 95%. Lalu terus menurun sebesar 1,5% sampai ke tahun ke-15. Berarti
di sini kan dia turun 1,5%. Kalau dia turun 1,5% berarti 100% dikurangi dengan 1,5%. Jadinya 98,5%. 8,5%. Nah, ini kan artinya ini jumlah keuntungan yang 117 ini dikalikan ini berarti dia turun 1,5% atas yang ini. Berarti di tahun ketujuh itu sama dengan ini dikalikan dengan ini 98,5%-nya. Nah, ini juga dia kan konstan turun 1,5% sampai tahun ke 15. Nah, sama kan dia turun 1,5%. Maksudnya 98,5% ini kan 100%-nya itu kan kalau 100 tetap. Nah, karena dia turun 1,5% makanya dia 1,5%, 1,5% atas penurunan dari atas pendapatan tahun sebelumnya. Ini juga sama, tinggal kita tarik sampai tahun ke-15. Nah, seperti itu. Ini kan ntar ini kalau kita cek rumusnya ini berarti yang ini nih 115 dikali dengan ini yang 98,5%. Nah, ini misalnya ini berarti F11 dikali K12. Ini kan F11 dikali K12. Oke, selanjutnya di tahun ke-16 disebutkan bahwa terjadi penurunan sebesar 2%. Berarti kalau 2% berarti yang mulanya 9, ini kan kalau dia tetap 100%. Jadinya kalau dia turun 2% berarti 98,5%. Dan konstan. Saya minta maaf, 98% bukan 95%. Sorry. Lupa. Dia turun 2% soalnya. 2% atas 100-nya itu dia turun kan 2%. Jadinya ini sama dengan di tahun ke-15 dikali dengan 98%. Nah, ini kan dia konstan turun 2% sampai tahun ke-25. Maaf, kelebihan. Delete. Nah, oke. Ini tinggal kita kalikan aja sama dengan tahun sebelumnya dikali dengan tingkat penurunannya 98%. Nah, ini tinggal kita tarik lagi sampai 25. Oke, sudah selesai. Ini kalau kita hitung berapa pendapatannya, misalnya kita hitung ya berapa pendapatannya, buka kurung, sorry, salah rumus, buka kurung, kalau dari atas, nah dari situ dari tahun pertama sampai tahun ke-25 total pendapatannya berarti sebesar 2,2 triliun gitu pendapatannya. Tapi ini kan belum nilainya itu belum dinilai sekarang kan. Otomatis kalau mau mencari nilai sekarang misalnya NPV gitu loh. Pertama kita cari DF-nya. DF itu diskon faktor. Rumusnya misalnya kalau tahun ke-0 itu ya sama dengan 1 bagi buka kurung 1 tambah 12% ini dikali ditutup dulu, terus pangkat shift namanya pangkat tahunnya berapa tahunnya, enter. Kalau tahun ke-0 tuh DF-nya pasti 1. Nah, kalau kita mau tarik ini dia satu-satu semua, nggak bisa. Rumus Excel-nya agak salah kalau gitu. Jadinya kalau mau narik itu kita pertama balik ke sini ke H-nya ini, ke bagian rumus ya, ke H, masukin tanda dolar.
Terus di samping hanya 2, maksudnya sebelum 2 itu juga masukin tanda dolar. Enter. Jadinya sekarang satunya ini kita tarik sampai 25 gitu. Oke, itu nilai diskon faktor dari tahun pertama sampai tahun ke-25. Nah, sekarang kita cari present value dari nilai ini, maksudnya nilai sekarang dari uang yang ini. Tulis aja PV ya, present value sama dengan nilai uang dari ini dikali dengan ini. Nah, sama dengan itu. Kan otomatis tahun ke-0 ya emang segitu, nggak berpengaruh sama bunga, soalnya di tahun yang sama. Terus di tahun pertama sama dengan ini dikali dengan yang sebelahnya, DF-nya. Nah, ini tinggal ditarik. Nah, ini kan artinya ini 100 juta di tahun pertama itu, 100 miliar tahun pertama itu. Kalau dinilai sekarang kan itu berkurang nilai uangnya, cuma 89 miliar. Tinggal kita tarik sampai tahun ke-25. Lalu kita sama dengan sum buka kurung ingat ditutup 852 miliar. Ini nilai present value-nya. Nah, nilai NPV itu nilai present value dikurangi investasinya. Kan investasinya itu 755 700. Nah, invest 750 23. BP-nya itu 852 075 099 307. Nah, NPV itu sama dengan nilai present value dikurangi dengan investasinya. Nah, NPV-nya itu nih positif 102. Jadinya investasinya ini untung. Nah, untuk yang PP kita langsung ke PP ya Pak. Nih, bagian PP payback periodnya yang pertama seharusnya, tapi nggak apa-apa sama aja, mau pertama mau kedua. PP itu artinya kapan investasinya itu bakal kembali, maksudnya tahun keberapa investasinya itu akan kembali. Cuman yang dilihat itu yang ini, yang profit yang ini, nggak kita pakai yang ini, nggak kita pakai yang present value, nggak perlu diuangkan dalam, maksudnya nggak perlu dinilai sekarang kan, otomatis di sini kan kita pakai di sini aja biar agak beda. Di sini PP. Nah, di tahun pertama itu kan dia mengeluarkan uang 750 miliar. Dia mengeluarkan uang 750 miliar. Maaf nih lupa saya dalam kurung biar artinya itu minus kan. Nah, 755 miliar. Nah, PP ini menanyakan kapan sih uang 755 miliar ini akan kembali gitu, kapan balik modal gitu, tahun keberapa, seperti itu. Nah, kita tahu ini kan pendapatannya ini yang ini nih, aliran kasnya ini, copy aja sampai bawah gitu. Saya copy ini sebagai contoh aja ya, yang ini. Ingat ini copy value, kita taruh titik seperti itu. Nah, tahun keberapa dia bakalan balik modal,
seperti ini kan. Di sini kita tulis di sini 750 mili, 750 buka kurung 750 1 2 3 tutup. Nah, di sini sama dengan ini kan utang gitu, maksudnya pengeluaran, jadinya ini kan pemasukan, berarti kita tambah sama ini. Nah, kapan dia terakhir minus, itu jadi itu jadi tahun PV-nya ini ditambah lagi dengan pendapatannya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita tarik aja nih. Nah, berarti dia balik modal tuh pada tahun ke-7 nih. Yang ini. Kan dia itu sudah minusnya itu sudah jadi positif kan. Jadinya dia itu balik modal pada tahun ke-7, seperti itu. Nah, untuk penghitungan IRR-nya itu harus trial and error, kita ganti ini satu-satu. Agak rumit kalau saya cekin satu-satu, saya juga belum ngecek bagian IRR. Soalnya kalau yang perhitungan pertama sudah saya cek, nanti saya kirimin misalnya kalau mau dicoba di oret-oretan yang pertama yang saya kirim, seperti itu. Assalamualaikum.